Hai teman-teman, ketemu lagi barengan Hakim ya di weekend kali ini di Tribun News Style. Karena weekend itu vibes-nya bahagia-bahagia banget, dan aku di sini pengen share ke kamu tentang sesuatu hal yang bisa bikin kamu bahagia juga. Dan aku di sini kasih tema Ikigai, konsep hidup bahagia, rahasia hidup bahagia dengan konsep ala Jepang. Jadi kalau kamu pengen tahu rasanya bahagia itu bagaimana dalam hidupmu, kamu bisa menerapkan Ikigai ini ya. Mungkin kamu saat ini merasa jenuh, kayak melakukan segala aktivitas di setiap harinya. Itu sebenarnya sesuatu hal yang sangat manusiawi banget. Tapi terkadang saat kamu bangun pagi hari dan kamu merasa kurang semangat dan gak bergairah juga, malas menghadapi hari-hari kamu, bahkan kamu melelah dalam menjalani kehidupan ini di setiap harinya. Nah, tau gak sih kalau hal kayak gini tadi dibiarkan, itu bakal membuat mindset kita tuh berubah menjadi negatif dan juga mengganggu keseharian kita masing-masing nih teman-teman. Jadi kalau kamu ngerasa hal yang kayak tadi ya, kurang bergairah dalam menghadapi hari-harimu dan selalu tidak bahagia, kamu perlu banget mengetahui yang namanya konsep Ikigai. Apa itu Ikigai, Kim? Jadi Hakim sudah melansir dari gramedia.com. Ikigai itu merupakan konsep yang berisi tentang nilai untuk menjelaskan makna hidup dan kebahagiaan bagi seseorang nih. Jadi secara sederhananya, Ikigai itu bisa menjawab keresahan kalian semua pada pertanyaan dasar, kenapa sih kita tuh harus hidup? Dan gak perlu hal-hal yang rumit, alasan sederhana seperti ingin makan enak, menikmati matahari pagi, minum kopi di pagi hari, atau hal-hal yang sederhana lainnya tanpa disadari bisa membuat hari kita lebih berwarna dan bisa bikin kita bahagia. Makanya ada orang-orang kalau bilang tuh, ya kan standar bahagianya orang tuh beda-beda gitu. Mungkin ada yang melihat di jalanan, ada orang yang mendapatkan kasih sayang lebih dari pasangannya, terus kita mengaih dia ngapain sih di jalan kayak gitu ya. Mungkin versi bahagianya dia tuh kayak gitu, bukan versinya kita. Mungkin buat kita apa sih, tapi buat dia tuh udah luar biasa banget. Dan Ikigai atau istilah Ikigai ini berasal dari bahasa Jepang nih teman-teman. Jadi ada asalnya tuh dari kata Iki yang artinya kehidupan, dan Gai itu adalah nilai. Jadi Ikigai itu adalah tujuan atau alasan dan nilai hidup untuk seseorang yang siap menghadapi hari-harinya. Nah, konsep Ikigai ini sudah banyak diterapkan oleh warga Jepang dan menjadi rahasia panjang umur mereka. Setelah itu, Ikigai juga memupuk motivasi dan tujuan untuk melakukan kegiatan di setiap harinya. Bagi orang-orang yang menerapkan konsep Ikigai, mereka itu juga bakal tahu alasan kenapa sih mereka tuh harus bangun setiap pagi dan melakukan sesuatu yang mencapai harapannya. Dengan begitu, hidup akan terasa lebih bermakna. Oke teman-teman, Ikigai ini bakal membantu kamu dalam menghadapi kerasnya tekanan hidup. Contoh, kamu hari ini akan melakukan ujian semester yang begitu sulit ya. Nah, menghadapi macetnya jalanan saat berangkat kerja atau harus memberikan laporan dadakan kepada atasan, dari situ kamu tuh harus bisa mencari celah untuk tetap bahagia agar kamu tetap semangat menjalani hari esok. Jadi ada salah satu peneliti dari Jepang yang bernama Akihiro Hasegawa yang melakukan riset pada 2001 mengenai asal-usul dari konsep Ikigai di Jepang ini. Profesor dari Universitas Toyo Eiwa ini menyatakan bahwa fakta yang telah ditemukan, konsep Ikigai sudah muncul di periode Heian yang merupakan periodisasi kekaisaran Jepang pada masa lampau. Pada saat itu warganya percaya bahwa dengan menciptakan kebahagiaan, rasa itu akan membuat hidup lebih berarti, dan juga ada seorang penulis dari Amerika Serikat yang bernama Dan Buettner yang melakukan riset juga untuk mengulas gaya hidup di wilayah yang angka usia hidupnya itu panjang, mendapatkan bahwa konsep Ikigai itu bisa diterapkan pada seseorang yang mampu menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama adalah, apa yang kamu sukai? Yang kedua, apa yang bisa kamu lakukan dengan baik? Yang ketiga, apakah kemampuan kamu itu layak mendapatkan bayaran? Dan yang keempat adalah, apa yang dibutuhkan dunia atau lingkungan dari kamu? Nah teman-teman, dari empat hal ini, dari empat pertanyaan ini, kalau kamu udah bisa menjawabnya dan itu dalam satu lingkaran yang sama, berarti kamu sudah menemukan Ikigai kamu. Apa sih kira-kira konsep dari Ikigai ini, Kim? Jadi aku bakal kasih tahu yang nantinya juga bakal ngerujuk ke empat pertanyaan tadi. Yang pertama adalah passion atau gembaran atau apa yang kita sukai, apa yang kita cintai. Hal ini adalah irisan dari apa yang kamu suka dengan apa yang kamu kuasai. Ini bisa kayak hobi kamu, minat kamu yang kamu tidak perlu memikirkan cara untuk melakukan kegiatan tersebut. Contohnya, aku tuh senang bermusik.
senang dengan musik dan aku suka mendengarkan musik di setiap harinya. Terus aku memutuskan untuk menuangkan ide-ide aku dalam bentuk lagu. Nah, hal ini yang disebut dengan passion. Mungkin kamu juga bisa belajar menganalisisnya ya teman-teman, dari apa yang sudah aku ucapkan ini tadi. Kita sama-sama belajar menemukan ikigai kita masing-masing. Terus yang kedua adalah profesi atau profession. Jadi hal ini ditandai ketika kamu tahu cara melakukan sesuatu yang tadi ya, apa yang kamu kuasai, dan seseorang ini bakal ngebayar kamu untuk melakukan hal tersebut. Apakah kemampuan kamu itu layak untuk mendapatkan bayaran ataupun tidak. Contohnya ketika kamu tadi yang menulis lagu ya, contohnya aku katakanlah menulis lagu, dan ketika aku membuat karya sebuah lagu, aku akan mendapatkan royalti dari karyaku tersebut. Dengan begitu musisi adalah profesiku. Contoh lain adalah ketika apa yang kamu suka menulis. Apapun kamu tulis itu udah ketemu ya apa yang kamu suka, dan kamu menguasai tentang dunia menulis. Oke. Jadi di sini profession atau profesi yang kamu cocok itu adalah penulis, karena kamu akan menjual karyamu dan kamu akan mendapatkan royalti di situ. Kemudian yang ketiga itu adalah vocation atau pekerjaan. Ketika kamu melakukan suatu hal untuk kebutuhan banyak orang, kayak bekerja ya atau pekerjaan, dan kamu melakukannya itu demi kebutuhan banyak orang, apa yang dibutuhkan lingkungan kamu, maka hal tersebut disebut dengan vocation atau keahlian. Contoh, kayak tadi aku ya, tentang project musik, tentang musik deh. Tadi aku hobi nyanyi, terus aku bisa nulis lagu, aku bisa jual lagu aku, dan aku tuh diberi project untuk membuat pertunjukan musik yang katakanlah untuk amal gitu ya, kayak charity gitu. Maka hal tersebut yang dikatakan sebagai keahlian yang berguna bagi orang lain. Atau contohnya lagi tadi, hobi nulis, suka menulis dan menguasai tulisan, akhirnya bisa bikin buku, bisa bikin karya tulis yang luar biasa, dan dijual dapat uang, dan dikasih tanggung jawab dalam pekerjaannya kita menulis untuk katakanlah ya charity tadi. Berarti ini yang dikatakan vocation. Atau kita bisa melakukan hal tersebut dan itu bisa berguna untuk orang lain. Dan yang terakhir adalah mission atau misi. Jadi ketika kamu sudah tahu bahwa apa yang sangat kamu sukai, what you love, dan terrefleksikan dalam bentuk kegiatan kayak tadi, serta dibutuhkan oleh banyak orang di lingkungan kamu, maka kamu sedang melakukan kegiatan tersebut dengan misi. Contohnya diundang untuk mengisi pertunjukan musik dari partai A, B, di tempat A, tempat B, kampus A, kampus B, dan meminta hal yang sama juga. Masyarakat juga banyak meminta kamu untuk melakukan pertunjukan musik di kawasan-kawasan mereka. Atau tadi untuk penulisan mungkin bedah buku dan sebagainya. Nah itu namanya adalah konsep ikigai. Jadi konsep ikigai, konsep hidup ikigai, hidup bahagia dengan ikigai, itu nggak hanya dengan what you love, what your profession, what your vocation, or your mission, tapi dari keempat-empat ini harus seimbang. Semuanya itu harus dapat. Nggak bisa antara kalau oke, gue suka, gue bisa dapat duit dari situ dan orang-orang butuh itu, tapi kita nggak punya misi, sama aja itu bukan ikigai. Jadi ikigai itu 4 ini tuh harus complicated. Nah dengan begitu kita bakal merasa akan ada ketidakberpihakan akan suatu hal. Ini dalam hal misi ini tadi gitu. Kalau kamu sudah punya keempat elemen ini tadi, selamat. This is your ikigai. Dan buat yang belum, kita bisa menemukan ikigai ini. Cuman once again I wanna say bahwa kita menemukan ikigai atau konsep kebahagiaan dalam hidup itu jaraknya tuh panjang dan waktunya tuh nggak sebentar. So tetap semangat mencari titik kebahagiaan dalam hidupmu dengan konsep ikigai tadi. Intinya ada 4 tadi ya: what you love, passion, profession, vocation, and mission. Thank you dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan.